Puji Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. Namun sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan pada kesempatan ini, Minggu 20 Maret 2022, saya mau berdoa dan saudara-saudara sekalian juga mari kita sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami naikkan pujian dan syukur kami kepada Tuhan, sebab pada kesempatan ini kami boleh ada sebagaimana ada. Kami boleh menikmati hari ini untuk kami datang mau bersekutu bersama, terlebih kami menikmati Tuhan lewat kebenaran firman. Sebab itu Engkau urapi hambamu, urapi setiap kami yang mendengarkan tayangan ini. Lewat kebenaran firman Tuhan kami terus dapatkan kekuatan untuk kami terus melayani dan mengiring akan Tuhan. Kami perlu akan kebenaran firman-Mu ya Bapa dalam setiap kami. Karena tanpa Tuhan dalam setiap kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Kami siap dengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Renungan firman Tuhan pada kesempatan ini bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah pada hari ini Minggu 20 Maret 2022 dan juga jemaat GPI Sola Gracia dimanapun saudara-saudara sekalian berada. Dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-22 berkata demikian. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Puji Tuhan. Saudara, kisah ini saudara tahu dalam tulisan firman Tuhan ketika pesan Tuhan lewat Samuel untuk disampaikan kepada Saul. Ya, untuk pergi memerangi negeri Amalek. Dan pada kenyataan ketika Samuel menyampaikan pesan, tumpas habis semua yang mereka temui di Amalek. Tetapi pada kenyataan bahwa Saul tidak melakukan sesuai dengan apa yang menjadi pesan Tuhan. Dalam tulisan firman Tuhan, dia bawa pulang Raja Amalek menjadi tawanan, lalu kemudian dia membawa pulang domba-domba yang tambun yang ada di negeri Amalek, dengan alasan bahwa dia bawa pulang untuk dia mau mempersembahkan kepada Tuhan sebagai korban sembelihan. Saudara-saudara, dan ketika peristiwa itu terjadi, datanglah firman Tuhan lewat Samuel. Bahwa ternyata apa yang telah Saul lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Alasannya mengapa? Karena Saul tidak taat kepada apa yang menjadi pesan Tuhan. Yaitu dia tidak melakukan sepenuhnya. Dalam tulisan firman Tuhan di sini ditulis sesuai pesan bahwa dia harus menumpas semua yang mereka temukan di Amalek. Jangan ada yang disisakan. Tetapi Saul dia menyisakan domba-domba tahun bun sebagai jarahan untuk dia bawa pulang. Saudara-saudara, dari kisah ini bisa kita memberikan sebuah kesimpulan bahwa ketika Saul dia pergi ke Amalek, lalu kemudian ketika dia pulang dan ketika dia melakukan semuanya itu, saya yakin dan percaya bahwa seperti apa kata dalam konsep firman Tuhan di sini. Saul tidak melakukan sepenuhnya dari apa yang menjadi perintah Tuhan kepada Saul. Iya. Dari konteks ini bahwa Saul melakukan menurut konsep cara berpikir dia. Iya. Bahwa dia berpikir, nanti ketika saya menjara semua domba-domba tambun ini lalu kemudian saya persembahkan kepada Tuhan, pikir dia, maka Tuhan akan menghargai dia. Paling tidak Tuhan akan memberkati dia. Tapi pada kenyataan saudara-saudara dikasih Tuhan bahwa Samuel berkata apa yang dia lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena ternyata orientasi apa yang dia lakukan adalah tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Artinya bahwa Saul tidak taat. Nah di sini saudara-saudara saya membicara tentang ketaatan terhadap apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan. Saul dalam dia mengerjakan itu, dia melakukan menurut kehendaknya. Ya. Menurut maunya. Padahal sesungguhnya orientasi dalam kehidupan kita adalah menurut mau dan kehendak Tuhan. Bukankah dalam kehidupan kita melakukan segala sesuatu itu adalah untuk Tuhan saja. Tetapi Saul orientasinya adalah dia melakukan itu menurut kehendaknya. Mengapa? Alasan saya menurut kehendaknya. Perintah Tuhan kepadanya tumpas, dia tidak menumpas, maka berarti ada konsep dalam pola pikirnya dia. Firman Tuhan kan bilang tumpas semua, tapi kali ini bisa. Iya.
kompromi dengan hal ini, yang ini jangan. Ya, kita bawa pulang saja. Tetapi tidak demikian. Firman Tuhan ya dan amin dalam artiannya tidak bisa ditambah atau tidak bisa dikurangi. Saudara-saudara kasih Tuhan. Tetapi bagi Saul, dalam konteks ini, dia tidak melakukan sepenuhnya. Dia tidak melakukan seutuhnya. Maka itulah sebabnya firman Tuhan datang kepadanya. Saudara, kaitannya dengan kehidupan kita dalam kita melayani dan mengiring Tuhan. Saya lewat pesan ini diingatkan bagaimana orientasi pelayananmu, bagaimana orientasi pengiringanmu kepada Tuhan. Apakah orientasi kepada dirimu dalam pola pikir menurut engkau, kita sebagai manusia, dalam kapasitas sebagai manusia, atau orientasi Tuhan? Sekali lagi, saya percaya saudara-saudara kasih Tuhan, ketika kita mau terus belajar lewat firman Tuhan, mau melakukan dan mengerjakan segala sesuatu menurut orientasi Tuhan, ya, dalam hal ketaatan, kesungguhan kita, maka apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara-saudara kasih Tuhan. Tetapi selama orientasi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu menurut pola pikir kita, saudara, ya, maka menjadi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada kisah di dalam Alkitab, seorang panglima perang bernama Naaman. Namanya Naaman, panglima perang Aram. Naaman ini sedang sakit kusta. Lalu pesan firman datang kepadanya, dia harus mandi 7 kali di sungai Yordan. Lalu dia berkata, bukankah di Damsyik ada banyak sungai, Abana dan Parpar? Artinya dia mencoba menawarkan mandi di situ saja. Di sana lebih bagus, lebih baik daripada sungai-sungai yang ada. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ini konsep berpikir menurut cara pandang dia. Tapi bagi Tuhan kan tidak. Iya. Tetap dia harus mandi di sungai Yordan. 7 kali dia berendam di sungai Yordan. Sekalipun akhirnya dia harus pergi ke sana, ke sungai Yordan, dia mandi dan dia dipulihkan, dia diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kalau dia tidak ke sana, dia hanya mandi di sungai di Damsyik, maka nggak ada mukjizat yang terjadi, nggak ada berkat yang terjadi. Dan kalau dia mau mempertahankan cara berpikirnya dia, orientasi menurut polanya dia, saudara-saudara, maka saya percaya nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kisah tentang Saul di sini juga pun tertantang bagi setiap kita, saudara-saudara dan Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini. Apa yang sedang saudara hadapi dalam hidupmu? Baik dalam hidup pribadi dan kehidupan keluarga. Mari kita mengedepankan apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kita mengedepankan dan mengutamakan apa yang menjadi keinginan Tuhan melalui firman-Nya di dalam kehidupan ini. Saudara, di sini bicara tentang ketaatan. Iya. Dan kita semua diajar untuk mau taat dan taat kepada Tuhan, taat kepada Yesus. Selanjutnya dalam tulisan firman Tuhan di sini, orientasi dari Saul, dia berpikir carahan yang dia dapat dari Amalek dia membawa kepada Tuhan. Tidak salah, saudara-saudara. Ini baik, baik. Konsep berpikir baik. Domba-domba tambun ini kita mau bawa persembahkan kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, apa yang dia lakukan ini, Alkitab sudah menulis bahwa dia melanggar dari ketetapan yang Tuhan mau. Sekalipun apa yang dia melakukan ini baik, tapi belum tentu ini merupakan satu kebenaran. Saudara-saudara, yang Tuhan mau kan, saudara-saudara. Cara pandang dia baik, tapi cara pandang Tuhan berkata, apa yang kau mau persembahkan dengan domba yang tamun-tamun itu baik, tetapi ini bukan sebuah kebenaran. Karena apa? Karena engkau mau mempersembahkan dari sesuatu yang bukan menurut kehendakku, bukan menurut keinginanku. Itu menurut keinginanmu. Saudara-saudara, puji Tuhan, saya percaya ketika kita mau melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam setiap kita, maka perkenanan Tuhan menjadi bagian saudara dan saya, berkat Tuhan, mujizat Tuhan menjadi bagian kita. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Berat atau ringan pesan Tuhan terhadap kita, kita mau terus berusaha, mau melakukan. Saudara-saudara, kita tidak mau menambah dan kita tidak mau mengurangi. Iya, dan kita mau terus berorientasi dari segala yang ada, Dia yang harus kita utamakan. Amin, saudara-saudara. Iya. Lalu kemudian di ayat selanjutnya,
Saya baca dalam tulisan firman ayat 22. Dikatakan begini. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik. Ini bicara tentang dengar-dengaran, saudara-saudara. Saya pernah sampaikan di pelayanan di tempat ini di Sola Gracia. Sebagaimana kita orang tua terhadap anak kita, kita mengharapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Amin, saudara. Begitu juga dengan Tuhan. Iya. Sebab firman berkata, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Iya. Ini bicara tentang kepekaan kita untuk mendengar apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan. Kita bukan menjadi pribadi yang memberontak kepada Tuhan. Bukan menjadi pribadi yang tidak mau turut dengan kehendaknya. Lalu kata firman Tuhan selanjutnya, memperhatikan. Iya. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara-saudara, Tuhan lebih mau ketika kita taat, dengar-dengaran, dan kita memiliki keseriusan. Kata memperhatikan di sini bisa saya hubungkan dengan keseriusan kita dalam kita mengerjakan segala sesuatu menurut apa yang Tuhan mau. Iya. Maka dalam kisah di sini berarti Saul dia tidak benar-benar serius secara utuh dia mengerjakan perintah Tuhan. Saudara-saudara. Tetapi firman datang kepadanya, engkau memperhatikan lebih baik. Iya, dengar-dengaran lebih baik. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mendengarkan tayangan ini. Saya percaya setiap kita semua ketika kita ada di dalam Tuhan, kita boleh menikmati segala kebaikan, kasih karunia dan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Saudara-saudara, bukan berarti kemudian kita bebas dari berbagai tantangan dan rintangan. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita mau taat, kita mau sungguh-sungguh, kita mau terus memiliki orientasi kepada Tuhan saja, maka saya percaya segala apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat berkenan di hadapan Tuhan. Dan ada pertolongan yang dari Tuhan, ada kekuatan yang dari Tuhan, ada mujizat yang dari Tuhan. Tuhan kerjakan di dalam engkau, dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaan dan segala aktivitasmu. Untuk kita tidak mengedepankan akal dan logika dan diri kita, tapi kita mau tunduk kepada otoritas Tuhan, yaitu taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Karena ini prinsip firman Tuhan. Kita tidak mau melawan kepada Tuhan, tapi benar-benar kita memiliki kerendahan sebagai seorang hamba terhadap Dia sebagai majikan kita yang memerintah atas saudara dan saya. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan ini, walaupun hanya singkat pemberitaan firman yang hamba sampaikan. Berkat-Mu menjadi bagian kami sekalian. Sesuai pesan firman, agar kami taat sungguh-sungguh dan berorientasi kepada apa yang menjadi kehendak-Mu, karena ini yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kalau kami terkadang dengan akal dan logika kami yang kami kedepankan, tetapi lihat kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami, agar kami mau benar-benar mengutamakan Engkau Yesus di atas segala-galanya, dan mau tunduk kepada otoritas Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Hamba berdoa jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini, pribadi, lepas pribadi, keluarga, rumah tangga, berkati mereka Tuhan. Dan biar mereka menjadi pribadi yang dengar-dengaran, yang taat kepada Tuhan, kepada Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa berkati pekerjaan, mata pencarian setiap jemaat Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani jadi bagian mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur akhiri renungan firman yang singkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.